Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang vertebrata. Vertebrata adalah golongan hewan yang memiliki tulang belakang. Fungsi dari tulang belakang tersebut adalah untuk menopang tubuh hewan tersebut dan melindungi sumsum tulang belakang mereka serta menghubungkannya pada sistem saraf. Dalam sistem klasifikasi, vertebrata merupakan subfilum dari filum Chordata. Hewan yang berjenis vertebrata memiliki ciri-ciri. Pertama, memiliki tubuh simetri bilateral yang terdiri dari kepala, leher, badan, dan beberapa spesies mempunyai ekor. Kemudian memiliki sistem pencernaan memanjang dari mulut hingga anus, dilengkapi dengan kelenjar pencernaan. Lalu mempunyai alat pernafasan berupa paru-paru, kulit atau insang, memiliki sistem peredaran darah yang berfungsi di organ jantung, dan dengan pembuluh-pembuluh menjadi salurannya. Lalu mempunyai otak atau craniata yang berupa kotak tempat otak dan ruas tulang belakang untuk sumbu penguat tubuh kerangka dan tempat melekatnya otot kerangka di dalam tubuh. Vertebrata dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu Pisces, Aves, Amphibia, Reptilia, dan Mamalia. A. Pisces. Pisces memiliki habitat di air dan memiliki alat pernapasan berupa insang. Hewan ini mempunyai sirip yang berfungsi menentukan arah gerak di dalam air dan memiliki gurat sisi untuk mengetahui tekanan air, termasuk hewan berdarah dingin, poikilotherm, yaitu suhu tubuh disesuaikan dengan lingkungan. Pisces berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Berdasarkan jenis tulangnya, ikan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu A. Agenata atau ikan tanpa rahang, Ordo Agenata, contoh spesies Petromizon, ikan lamprey, Polystrotema atau ikan hag, B. Chondriches atau ikan tulang rawan, contoh spesies ikan hiu berkepala bison atau Heterodontus sp, ikan hiu martil atau Spirnatudes, ikan hiu berkepala anjing atau Squalus acanthias, ikan pari atau Dasyatis sabina, ikan cucut macan atau Spirna blochi, C. Osteichthyes atau ikan tulang keras, contoh ikan mas, ikan gurami, ikan tongkol, vertebrata Pisces. Amphibia. Amphibia merupakan hewan yang dapat hidup pada 2 habitat, yaitu darat dan air. Namun tidak semua jenis amphibia hidup di 2 kehidupan. Beberapa jenis seperti katak, salamander, dan caecilian ada yang hanya hidup di air dan ada yang di darat. Namun habitatnya secara keseluruhan dekat dengan air dan tempat yang lembab, seperti rawa dan hutan hujan tropis. Hewan ini bernafas dengan insang, paru-paru, dan memiliki suhu badan poikilotherm. Berkembang biak dengan bertelur ovipar, dan pembuahan terjadi di luar tubuh eksternal. Amphibia dibagi menjadi 3 ordo, yaitu yang pertama ordo Stegopalia. Contoh spesiesnya adalah Ichthyophis. Lalu yang kedua ada ordo Caudata. Contoh spesiesnya adalah Cryptobranchus, Cinobius megalobatrachus maximus. Dan yang ketiga ada ordo Anula. Contoh spesiesnya adalah Rana sp atau kata, Polypedates leucomystach, katak pohon, Microla, kintel, dan Bufo marinus, katak besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang reptilia. Reptilia dalam bahasa Latin bisa disebut dengan melata. Reptilia memiliki kulit bersisik yang terbuat dari zat tanduk atau keratin. Sisik berfungsi mencegah kekeringan. Ciri lain yang dimiliki oleh sebagian besar reptil adalah anggota tubuh berjari 5, bernapas dengan paru-paru, jantung beruang 3 atau 4, menggunakan energi lingkungan untuk mengatur suhu tubuhnya sehingga tergolong hewan poikilotherm, fertilisasi secara internal, menghasilkan telur sehingga tergolong ovipar dengan telur bercangkang. Reptilia dibagi menjadi 4 ordo. Yang pertama Chelonia, contohnya kura-kura penyu. Yang kedua Rhynchocephalia. Yang ketiga Squamata. Squamata dibagi menjadi beberapa subordo, yaitu Lacertilia, contohnya cicak, kadal, dan kodok. Yang kedua Opidia, contohnya ular kobra dan ular beri. Ordo yang keempat yaitu Crocodilia, contohnya buaya. Aves memiliki suhu badan homogen atau suhu badan tetap, tidak terpengaruh suhu lingkungan. Memiliki tubuh berbulu yang membentuk sayap dan digunakan untuk terbang. Tulangnya berlongga
sehingga ringan, berkembang biak secara bertelur atau vipar, dan pembuahan di dalam tubuh. Telur Aves bercangkang dan memiliki kuning telur yang besar. Hewan ini bernafas dengan paru-paru dan memiliki pundi-pundi udara yang membantu pernafasan saat terbang. Contohnya adalah ayam, kasuari, penguin, bebek, dan angsa. Aves dibagi menjadi beberapa ordo. 1. Ordo Columbiformes, 2. Ordo Coracaiformes, 3. Ordo Granacares, 4. Ordo Narotores, 5. Ordo Rapaceae. Mamalia. Ciri khas dari kelas mamalia adalah kelenjar susu. Jadi hewan yang termasuk dalam kelas jenis mamalia memiliki susu yang dihasilkan oleh kelenjar atau mama yang terdapat di daerah perut atau dada. Mamalia disebut juga hewan menyusui karena menyusui anaknya. Mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Hewan ini memiliki suhu tubuh homeotherm atau suhu tubuh tetap dan bernafas dengan paru-paru. Kemudian ciri khas lainnya dari kelas mamalia yaitu memiliki otak yang lebih berkembang dibandingkan dengan hewan vertebrata lainnya. Kelas mamalia memiliki beberapa ordo, yaitu Ordo Insectivora. Contoh hewan dari Ordo Insectivora yaitu tikus cucurut atau Suncus marinus. Kemudian ada Ordo Validata. Contoh hewan dari Ordo Validata yaitu terenggiling atau Manis japanicus. Kemudian Ordo Chiroptera. Contoh hewannya yaitu kelelawar. Lalu ada Ordo Marsupiala. Contoh hewan dari Ordo Marsupiala yaitu kanguru dan kuskus. Lalu ada Ordo Prospicidae, contoh hewannya itu gajah India. Kemudian ada Ordo Arthrodactyla, contoh hewan dari Ordo Arthrodactyla itu babi, kambing, sapi, dan rusa. Sekian penjelasan tentang materi vertebrata dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.